Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Kamis 8 Februari 2024, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo. Adapun tema renungan hari ini adalah hidup dan mati. Tema ini didasarkan pada bacaan dari surat 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 17. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Allah bersama kita berdoa. Tuhan Allah kami yang maha baik, maha pengasih dan penyayang. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami semua. Kami boleh bangun di pagi yang indah ini dengan berbagai keadaan yang saat ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih jikalau kami sehat. Terima kasih jikalau meskipun ada anak-anak-Mu yang telah usia lanjut, tapi saat ini dalam keadaan baik meskipun lemah tubuhnya. Terima kasih meskipun ada anak-anak-Mu yang sedang sakit, tapi kami yakin Engkau selalu bersama dengan anak-anak-Mu ini. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami semua, dalam segala keadaan kami. Ya Tuhan, di pagi yang indah ini, kami bersama-sama ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya berkenan berfirman kepada kami, dan menolong kami untuk dapat memahami kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu itu yang kami renungkan hari ini, pagi ini, boleh menjadi bekal bagi kami untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang maha pengasih, Engkau yang maha baik, kiranya berfirman kepada kami. Dan pakailah hamba-Mu yang akan menghantarkan firman-Mu ini. Biarlah apa yang keluar dari mulutnya, semuanya dari Tuhan asalnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Tuhan, penebus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sahabat Petra yang terkasih, mari kita baca dan perhatikan surat 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 17. Surat 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 17. Saya akan membacakannya dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 17 dengan judul Kecemasan dan Kelegaan Paulus di Troas dan Makedonia. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka pintu untuk pekerjaan di sana. Namun hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Namun syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu memimpin kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Namun, siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang menjajakan firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada pepatah mengatakan diam itu emas. Tapi ternyata diam itu tidak selamanya emas. Karena ada saat-saat di mana diam itu tidak diperlukan dan orang harus bicara. Saya pernah membaca sebuah artikel di internet bahwa kenapa orang itu memandang bahwa diam bukan lagi emas. Paling tidak ada di 3 hal.
Yang pertama adalah karena diam bukan lagi emas ketika ada orang yang melakukan kesalahan, tapi kita diam. Bahkan kesalahan yang dilakukan orang itu dampaknya sangat besar. Dan ketika kita mendiamkan atau membiarkan orang yang melakukan kesalahan itu terus melakukan kesalahan, maka diam kita bukan emas. Karena kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut bisa sangat berdampak pada banyak orang, pada orang-orang sekelilingnya, dan mungkin bahkan mempertaruhkan mati dan hidupnya orang. Oleh karena itu diam tidak lagi emas. Harus bicara ketika ada yang melakukan kesalahan. Apalagi kesalahan tersebut dilakukan oleh pejabat pemerintah atau orang-orang yang memegang tanggung jawab besar, entah itu dalam organisasi, entah itu di gereja, apalagi di tengah-tengah bangsa dan negara. Harus berani berbicara. Misalnya ketika ada diskriminasi, harus berani berbicara. Karena diskriminasi itu tidak hanya berbicara tentang orang membeda-bedakan, tapi ada dampak psikologis, beban mental yang dialami oleh orang yang mengalami diskriminasi. Mungkin kita yang tidak mengalami, yang hanya melihat atau mendengar, kita tidak merasakan dampak psikologis itu secara langsung. Tapi orang yang mengalaminya akan merasakan dampak psikologis yang sangat besar. Dan itu mungkin akan dibawa orang tersebut sampai dewasa. Akibatnya apa? Akan merusak tumbuh kembang mereka, perkembangan psikologis mereka. Menjadi orang yang tidak berani, menjadi orang yang hidupnya tidak optimal karena dibayang-bayangi oleh perlakuan-perlakuan diskriminatif tidak adil. Dan ada banyak sekali yang dampak-dampak yang bisa dialami oleh orang-orang yang mengalami diskriminasi. Saudara-saudara, ini bukan hal sepele. Mungkin di antara kita mengatakan, itu hal sepele. Toh bukan kita yang mengalami. Tapi saudara-saudara, kalau kita diam, berarti kita ikut membenarkan perlakuan, tindakan, perbuatan yang jahat itu. Bahkan kita ikut berkontribusi atas kejahatan itu, meskipun secara tidak langsung karena kita diam. Ada seorang spiritualis dari Amerika Serikat, mungkin seorang Kristiani gitu ya, karena ini di artikel saya baca, namanya Edwin Hubble Chapin, itu mengatakan bahwa orang yang netral itu adalah sekutu setan. Karena apa? Ketika netral terhadap kejahatan, maka dia adalah sekutu setan. Karena membiarkan kejahatan itu, setan itu menguasai. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu diam tidak lagi emas. Dan Rasul Paulus dalam pelayanannya juga mengalami yang sama. Ada dua jenis penginjil yang Rasul Paulus sampaikan dalam bacaan kita. Di sana dikatakan di ayat 17, di sana dikatakan bahwa kondisinya pada saat itu Rasul Paulus mengatakan, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang menjajakan firman Allah. Jadi dodolan firman Allah. Ngomong tentang yang baik-baik, tidak berani ngomong tentang yang jahat. Tidak berani menegur orang yang berbuat jahat dengan firman Tuhan. Tidak berani menegur orang yang berbuat jahat. Misalnya dia di gereja dan dia orang yang banyak memberi sumbangan kepada gereja. Dia hanya bermulut manis dan tidak berani menegur orang yang berbuat jahat. Ya mungkin di gereja ada yang mungkin melakukan dosa yang kita tahu, tapi karena dia yang nyumbang banyak di gereja, mungkin kita enggan, lalu tidak berani. Itu yang disebut oleh Rasul Paulus menjajakan firman Tuhan. Jadi membuat orang lain senang meskipun dia bergelimang dosa. Dan itu Rasul Paulus lawan. Dia mengatakan dalam ayatnya yang ke-17b bagian yang terakhir, bahwa sebab kami, ayat 17, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang menjajakan firman Allah. Sebaliknya, 17b, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Rasul Paulus tidak takut orang akan marah.
Ketika dia menegur sebuah kelakuan yang tidak baik, atau menegur orang yang punya jabatan, orang yang punya kedudukan, atau orang yang punya banyak uang, orang yang sudah mensupport kita, orang yang sudah mengeluarkan atau memberikan jasa yang besar kepada kita, tetap harus disampaikan bahwa itu salah. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan teman-temannya, yang sangat berbeda dengan kelompok penginjil yang lain, yang hanya menjajakan firman Allah, membuat orang lain senang mendengar firman Allah tetapi tidak bertobat. Tapi Rasul Paulus melakukan yang sebaliknya. Ia menyampaikan perintah Tuhan dengan maksud murni, walaupun itu menyakitkan. Saudara, orang yang sedang berbuat dosa biasanya ketika ditegur ada dua reaksi, saudara-saudara. Dia mau menerima atau dia sangat marah. Nah, ini resiko, saudara-saudara. Resiko yang dihadapi ketika kita melakukan yang benar. Tapi saudara-saudara, belajar dari Rasul Paulus dan bahwa diam itu bukan lagi emas, mari kita bersama-sama untuk berani mengatakan yang benar. Apalagi kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang penting bahwa kita menyampaikannya dengan hati yang murni, tulus, dan kita sampaikan di hadapan Tuhan. Sebelum kita menegur orang yang berbuat dosa, kita berdoa dulu kepada Tuhan. Tuhan, pakai saya. Tuhan, tolong saya. Kalau Engkau berkenan untuk menjadi alat-Mu, agar setiap kata-kata yang saya ucapkan kepada orang itu bisa menjadi berkat bagi dia. Terus menerus kita berkontemplasi, merenungkan diri di hadapan Tuhan, berdoa mohon kekuatan Tuhan. Baru kemudian kita menyampaikannya kepada orang itu, sehingga ketika kita berbicara, orang itu sudah dipersiapkan oleh Roh Kudus dan menerima firman Tuhan, peringatan dari Tuhan melalui mulut kita, melalui apa yang kita sampaikan, dan dia bertobat. Jadi doa sebelum melakukan peringatan atau mengingatkan orang yang melakukan kesalahan itu sangat penting, supaya Roh Kudus bekerja dalam diri orang itu. Jangan mudah mencela orang, jangan mudah menegur orang, saudara-saudara, karena betapapun yang kita sampaikan benar, tapi kalau kita lakukan dengan cara tidak benar, waktu tidak benar, tempat tidak benar, maka itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak benar dan tidak baik. Bisa jadi konflik, bisa jadi pertengkaran, bisa jadi menyakitkan, bisa jadi membuat orang lain sangat marah. Tapi dengan hati yang murni, kata Rasul Paulus, di hadapan Allah, dengan doa yang sungguh, kita persiapkan hati kita. Kita berdoa untuk orang yang melakukan kesalahan atau dosa itu. Kita doakan sungguh-sungguh supaya Roh Kudus bekerja. Dan kalau berkenan memakai kita, kita dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, Rasul Paulus menyaksikan kepada kita bahwa apa yang dia lakukan. Dia katakan bahwa di dalam ayatnya yang ke-14, syukur bagi Allah dalam Kristus yang selalu memimpin kami di jalan kemenangannya. Rasul Paulus dan kawan-kawan meskipun tidak menjajakan firman Allah, tidak membuat orang lain senang karena hanya berkata-kata manis, tidak berani menegur kesalahan. Tapi dia berkata, syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu memimpin mereka, memimpin kami di jalan kemenangannya. Jadi kebergantungan pada Tuhan, memohon kekuatan Tuhan itu sumber kekuatan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang sedang hidup tidak benar, hidup tidak baik. Mungkin di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah komunitas kita, di tengah-tengah keluarga besar kita. Ada orang-orang yang sedang lalai, melupakan firman Tuhan. Semau gue, semaunya sendiri, melakukan kehendak Tuhan dan menuju pada kematian rohani. Maka kita dipanggil untuk mewartakan di dalam kekuatan kuasa Tuhan dengan maksud yang murni, kata Paulus, atas perintah Allah dan di hadapan Allah. Kita mempergumulkan, mendoakan orang itu. Kita minta pertolongan Tuhan, hikmat, kekuatan Tuhan untuk menegur, untuk menyampaikan apa yang tidak benar itu. Saudara-saudara, diam tidak lagi emas. Dan kita saat ini diajak untuk berani memberikan pernyataan yang jujur. Yang kedua, terhadap orang yang berbuat salah. Yang
Yang pertama tadi ya, kita diam bukan lagi emas ketika ada orang yang berbuat salah. Yang kedua, kita harus berani memberi pernyataan jujur. Hampir sama dengan yang pertama. Tapi misalnya di dunia kerja, kadang-kadang teman-teman kita kerja nggak bener, kok kayaknya arahnya salah. Kita harus berani ngomong dengan jujur. Tapi sekali lagi seperti yang Rasul Paulus sampaikan, berdoa dulu, jangan ngomong dulu. Berdoa dulu, punya maksud yang murni. Bukan untuk menonjolkan diri, bukan untuk membanggakan diri, ini loh aku yang punya ide cemerlang, bukan. Tetapi berdoa dulu supaya apa yang kita pergumulkan itu baik buat tempat kerja kita, buat keluarga kita, itu menjadi berkat di mana kita berada. Jadi memberikan pernyataan yang jujur, karena diam bukan lagi emas. Yang ketiga, diam bukan lagi emas ketika dalam keadaan darurat. Banyak orang yang sakit mental, saudara-saudara. Kalau yang tadi ya, kalau kita membiarkan kita diam gitu, tidak seperti Rasul Paulus, organisasi kita bisa hancur, bisa mati gitu ya. Tapi ketika kita mau memberi pernyataan yang jujur, organisasi kita, komunitas kita, tempat kerja kita bisa tetap hidup gitu. Hidup dan mati, makanya temanya pagi hari ini. Dan yang ketiga yang tadi saya sampaikan, kita diam bukan lagi emas ketika dalam keadaan darurat. Banyak orang, saudara-saudara, yang kemudian menyakiti diri sendiri atau bahkan ada yang bunuh diri karena diam. Ketika ada persoalan yang berat, dia tetap diam dan tidak mau berkata apa-apa. Bahkan tidak mau berkonsultasi dengan siapapun, bahkan dengan pendetanya sekalipun. Orang hanya diam walaupun keadaannya darurat. Akibatnya apa? Akibatnya satu, orang bisa bunuh diri karena orang putus asa. Dua, orang bisa jadi mengambil keputusan-keputusan yang tidak benar, yang dampaknya tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi keluarganya, bagi masa depannya, bagi masa depan keluarga. Madesu masa depan menjadi suram, kematian, nggak lagi kehidupan. Dan misalnya ketika dalam keadaan darurat cuma diam, maka apa yang terjadi, saudara-saudara? Mungkin sakit penyakit akan mendatangi kita. Tensi menjadi sangat tinggi karena kita gelisah, karena kita berpikir keras, karena kita menyimpan persoalan yang membuat kita terbeban sangat berat. Dan itu keadaan darurat sebetulnya. Dan itu bisa jadi penyakit kemudian muncul dalam diri kita. Mari saudara-saudara, diam tidak lagi emas. Karena ketika diam itu emas, maka bisa jadi yang muncul adalah kematian, bukan hidup. Maka mari kita dalam keadaan darurat atau kita sedang bergumul, ada persoalan yang besar, mari kita sampaikan. Mari kita keluarkan dari hati kita. Entah apapun caranya. Kita datang pada orang yang kita percayai, pendeta atau teman atau majelis. Yang penting apa yang dalam isi hati kita, itu kita keluarkan. Atau kepada Tuhan kita tulis dalam surat lalu kita bakar. Yang penting kita keluarkan semuanya. Jangan kita simpan dalam hati kita. Dalam dada kita menjadi sesak. Jangan, saudara-saudara. Saudara, diam bukan lagi emas. Karena apa? Itu menentukan hidup dan mati kita. Kalau kita mau speak up, kalau kita mau mengungkapkan apa yang benar dalam tuntunan Tuhan, kata Rasul Paulus, dengan maksud yang murni, maka yang ada adalah kehidupan. Maka yang ada adalah sesuatu yang baik. Dan Rasul Paulus di dalam ayatnya yang ke-16 bagian A, di sana dikatakan, saudara-saudara, saya kombinasikan ya dengan ayat sebelumnya. Kalau dikombinasikan ayat 15 dan 16a, itu bunyinya begini, saudara-saudara. Bagi mereka yang binasa kami adalah bau kematian, dan bagi yang diselamatkan kami adalah bau kehidupan yang menghidupkan. Ini bicara tentang orang yang ditegur, saudara-saudara. Kalau orang yang ditegur itu mau terbuka, orang yang disapa, ditegur oleh firman Tuhan, oleh sesuatu nilai-nilai yang benar, kemudian dia bertobat, maka dia hidup. Orang yang menyebarkan, menyampaikan
kabar baik, teguran yang mungkin kadang-kadang juga tidak menyenangkan untuk didengar, itu adalah bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi bagi orang yang tidak mau mendengarkan, yang keras kepala, yang mau menuruti keinginannya saja, maka firman Tuhan, perkataan yang baik, meskipun disertai dengan doa, tapi ketika mengeraskan hati, meskipun yang disampaikan itu hal-hal yang membangun, mengingatkan supaya tidak lagi berdosa, supaya tidak lagi melakukan kejahatan, supaya tidak lagi melakukan ketidakbaikan, maka bagi orang yang mengeraskan hati, apa yang diucapkan meskipun itu sangat baik, meskipun itu adalah firman Tuhan, maka itu adalah bau kematian. Saudara-saudara, semuanya ada di tangan kita masing-masing. Apakah kita masih memegang diam atau emas? Tidak, saudara-saudara. Ada saatnya kita diam ketika ada orang marah-marah, supaya tidak menyulut kemarahan orang lain. Tidak menambah orang itu marah, tidak membuat orang itu semakin marah. Tapi ketika ada yang berbuat salah, ada sesuatu yang gak benar, dalam keadaan darurat, maka kita harus speak up, berbicara. Karena itu menentukan hidup dan mati. Tidak hanya kita, tapi juga orang-orang sekeliling kita, masa depan kita, keluarga kita, masa depan keluarga kita, bahkan mungkin bangsa dan negara kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk seperti Rasul Paulus, untuk berani mengatakan yang benar, tetapi tidak berdasarkan diri kami. Pakailah kami punya hati yang murni, untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang sedang tersesat, yang sedang tidak berjalan pada jalan Tuhan, yang jauh dari Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk pekerjaan kami, untuk aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan berkati kami, apapun yang kami lakukan, siapapun kami, Tuhan berkati. Agar biarlah dengan hikmat, kasih Tuhan, kami boleh menjalani setiap karya, pekerjaan, tugas dengan penuh sukacita. Dan tidak hanya menjadi berkat bagi kami, tapi juga bagi orang-orang sekeliling kami, bagi keluarga kami, bahkan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk Radio Petra yang boleh terus Tuhan pakai untuk menjadi sarana tersiarnya kabar sukacita, kabar gembira kepada banyak orang. Berkati semua staf, semua pimpinan di Radio Petra, semua peralatan yang ada. Biar semuanya dalam berkat anugerah Tuhan, dan Radio Petra terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Tuntun, sertai, lindungi, dan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah doa kami, karena semuanya ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Kamis 8 Februari 2024. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Murtini Hehanussa dari GKJ Jatimulyo, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.